What's up teman-teman, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari pemakaian oli samping Ipon R2000 RS teman-teman. Ini adalah salah satu oli impian gue yang dari dulu sudah terkenal, dan gue pun pengen nyoba dan pengen nge-review teman-teman. Dan akhirnya sudah terwujud. Hari ini kita akan lihat kerak mesinnya seperti apa. Harapan gue ya, ini oli keraknya bakal bersih banget gitu ya, karena mengingat harganya yang ya nggak bisa dibilang murah ya teman-teman ya. Terus juga sertifikasinya tinggi sekali teman-teman ya. JASO, FD, APTC, dan material base-nya Synthetic Plus teman-teman. Aromanya strawberry. Oke. Nah, nanti untuk pemakaiannya akan gue ceritakan nanti. Sekarang gue akan ceritakan settingan mesin gue dulu. Jadi kalau kalian mau meminang ini, beli oli ini, ada gambarannya teman-teman ya. Kayak gitu, oke. Sedikit gue ceritakan. Gue pakai oli ini udah 4 kali pengisian teman-teman ya. 50.000 pertalit, 50.000, 50.000, 50.000. Jadi totalnya itu ada 20 liter gue pakai. 1 liter rata-rata gue bisa dapat 25 km per liter. Jadi kalau 4 kali pengisian berarti kan 5 kali 4, 20 liter. Nah 20 liter ini masih ada sisa dikit ya teman-teman ya, sedikit. Nah ini 20 liter dikali 25 kurang lebih 300-an kilometer teman-teman. Kurang lebih gitu ya. Dan sisanya segini teman-teman. Sisanya segini. Nah segini ya, ini sekitar 800 mili. Dan yang terjadi kemarin adalah kayak gini teman-teman ya. Pengisian pertama gue kasih setelan basah 5 mili per liter bensin ya. Maksudnya gini ya teman-teman ya. Di tabung oli tetap gue isi, kemudian di tangki gue campur 5 mili per liter bensin. Nah itu namanya setelan basah kalau di channel gue. Nah kemudian pengisian kedua gue kasih setelan standar. Jadi di tangki bensin gue kosongin. Jadi hanya bensin doang. Nah setelan ketiga itu 10 mili per liter bensin. Nah yang keempat itu di sini gue isi full ya kan. Di sini di tangki gue campurin sebanyak 12 mili sampai 13 mili per liter bensin teman-teman. Gitu ya. Jadi yang setelan standar itu hanya 1 kali saja. Sisanya setelan basah semua. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar gue tahu gitu loh. Jadi suatu saat gue pakai touring kan setelannya basah tuh biar mantap. Nah, itu keraknya gimana gitu ya kan. Karena ini oli mahal kan judulnya. Jadi biar kita juga tahu. Jadi biar kita juga tahu seperti apa nanti hasil objektifnya teman-teman. Kayak gitu ya. Karena kan kita kalau pakai bisa jadi kita pengen pakai setelan basah banget, bisa jadi hanya setelan standar kalau buat di rumah doang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan kemudian sisanya segini teman-teman, 800 mili. 800 mili kurang lebih ya. Ini masih sisa banyak banget teman-teman. Ini bisa gue pakai buat lama banget ini teman-teman ya. Jadi by the way ini olinya kental. Kental cuma nggak kental sekali ya teman-teman, nggak kayak oli balap yang di atas 200.000, nggak, beda. Tapi dia tetap termasuk kental ya. Harganya sekitar 160 ribuan ke atas teman-teman, kayak gitu. Dan sisa masih sebanyak ini. Apakah irit bang? Ini irit banget teman-teman, irit banget. 300 km hanya habis segini. Menurut gua ini irit banget, dan gua nggak ada ngerasa performanya berkurang ya teman-teman. Artinya walaupun irit tapi tenaganya tetap jos gandos. Itu sedikit gue kasih bocoran ya teman-teman ya. Kemudian irit nggak bang? Ya irit. Selain dia memang kental, memang karena tarikannya enteng, jadi kita nggak usah buka gas gede-gede. Nah jadi hasilnya irit. Nah tapi apakah kerak mesinnya juga irit atau tipis atau bersih? Ini kita lihat nanti teman-teman. Oke. Kan gue mulai dari businya dulu teman-teman ya. Businya nih. Businya kayak gini teman-teman. Gimana bang menurut lo bang? Menurut gua ini kotor ya teman-teman ya. Kotornya gimana? Bukan dalam artian kotor keraknya ya teman-teman, tapi ini oli harga di atas 150.000, tetapi hasilnya tuh hitam begini. Menurut gua ini jelek teman-teman, jelek sekali teman-teman. Tuh ya, ini agak berpasir sedikit, dan dia becek ya. Namanya juga setelannya basah terakhir. Dan ini becek, dan dia beceknya tuh berlumpur hitam ya teman-teman ya. Kayak gitu tuh, warnanya hitam, nggak putih. Mungkin karena gua kasihnya terlalu basah. Tapi kalau basah itu pengaruhnya hanya di tingkat kelembabannya aja teman-teman. Tapi kalau warna itu memang pengaruhnya di pembakaran teman-teman. Kesempurnaan pembakaran. Tingkat kesempurnaan pembakaran. Kalau dia pembakarannya bagus, ya warnanya dia nggak gelap gini teman-teman. Kayak gitu. Oke, seperti ini. Menurut gua ini kotor teman-teman, kotor. Walaupun dia nggak berkerak ya teman-teman, berlumpur. Jadi biasanya kalau yang berlumpur gini, ini dipakai dalam waktu lama, dia memang nggak berkerak, cuma lumpurnya semakin tebal.
Nah nanti kalau digaspol, nah itu bersih lagi dia. Kalau lumpur tuh modelnya begitu. Oke, kita lihat head blocknya teman-teman. Untuk head blocknya teman-teman, block headnya seperti ini teman-teman. Wah, ini sangat-sangat becek, sangat-sangat becek. Maklum karena setelan terakhir itu 12-13 ml per liter bensin, dan dia sangat becek. Ya ini sedikit gua terangkan ya teman-teman ya, sedikit kita pegang. Ini belum gua pegang ya teman-teman ya. Di pinggir-pinggir sini, sorry nih, di sini ini berpasir teman-teman ya. Ini berpasir nih, pasirnya lumayan kasar nih. Wow, pasirnya banyak banget teman-teman. Dia lumayan kasar ya tuh pasirnya tuh. Kita colek lagi nih tuh, set. Tuh berpasir teman-teman. Berpasir dan dia ini sangat-sangat basah banget teman-teman. Sangat-sangat basah banget. Dan keraknya ini juga seperti lumpur ya teman-teman. Dia berlumpur, becek, berlumpur. Tuh, dan dia gosong ya teman-teman ya, gosong. Gosongnya kayak gitu tuh. Gosong-gosong lumpur teman-teman. Nih kalau digosok-gosok aja hilang. Tuh, digosok-gosok hilang. Tapi yang di bagian kopnya sini teman-teman, squeeze-nya ini apa namanya? Dia lebih tebal ya teman-teman ya. Lumpurnya lebih tebal dan lebih apa ya? Lebih tebal. Kayak gitu. Mungkin karena terakhir pas gua kasih setelan basah banget, gua kurang ngebut teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi biasanya kalau oli yang bagus itu, yang kayak Motul itu, walaupun gua nggak geber, dia tetap bersih teman-teman. Motul, terus Etnok itu terakhir gua kasih setelan basah, tapi dia nggak kayak gosong kayak gini teman-teman. Kayak gitu. Terus menurut lo gimana bang, ini keraknya bagus nggak? Sejujurnya teman-teman, gua kecewa ya. Kecewa karena ini oli mahal teman-teman. Ini oli mahal dan hasilnya masih kayak gini gitu loh. Menurut gua ya masih apa ya? Ya nggak seperti ekspektasi gua teman-teman. Ya Allah, Ipon. Ya memang sih kalau kita akalin dengan misalnya pakainya pertalit terus sering ngebut gitu ya, bisa lebih bersih gue yakin. Karena kalau karakter oli apa namanya, kerak-kerak lumpur begini, dia kalau digaspol, nah itu dia bersih teman-teman. Kayak gitu. Kecuali kalau yang kering ya, kalau yang kering tuh tetap bersih, cuma nggak kayak yang lumpur yang berlumpur begini. Ini dia keraknya apa, sisa minyaknya tuh kental banget, berlumpur ya, kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian nih teman-teman? Menurut gua sejujurnya kecewa karena dia nggak seperti yang lain. Buktinya aja teman-teman ya, total high performance 500 itu walaupun gua kasih setelan basah dan gua nggak ngebut, ya sesekali ngebut ya di Jakarta waktu itu, cuma nggak gua gas terus, itu bisa bersih banget teman-teman. Castrol Power One, Motul, Etnok Supreme, terus apalagi yang bersih-bersih dia, Merin apa ya, Maluk Merin, itu nggak gosong begini teman-teman, bersih gitu, kinclong. Kok ini yang hampir 200.000 malah kayak gini keraknya ya. Masa kita beli oli mahal biar dapat wangi misalnya, harus ngebut terus gitu loh. Kan ya gimana ya? Wah, aneh aja teman-teman. Jadi apalagi kayak misalnya buat kalian yang suka motor tuh jarang dipakai gitu loh. Nah ini gua nggak rekomendasi ya teman-teman. Gua nggak rekomendasi karena dia ini terlalu basah di bagian busi. Di bagian businya dia terlalu basah. Jadinya kalau nanti kita pakai ya kan, kita pakai terus berhenti lama 2 hari seminggu gitu, dia nutupin busi teman-teman. Dan di blockheadnya ya begitu, kayak gitu teman-teman. Itu jadi buat kalian yang nggak suka ngebut, buat kalian yang sekali pakai terus libur seminggu, sekali pakai libur seminggu, nah ini gua kurang rekomendasi kalau kita ngelihat dari kerak mesinnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Karena ini aja gua yang pakai setiap hari ya, walaupun cuma 10 kilo, 20 kilo sehari masih seperti ini teman-teman. Masih seperti ini. Apalagi yang dipakai sehari terus nggak dipakai lagi 2 minggu, sebulan. Nah ini kurang rekomendasi teman-teman. Ini gua aduh Ipon kecewa gua asli. Gua kirain tuh aduh Ipon sayang banget. Mungkin kalau buat campuran bisa lah. Ini nanti paling buat gua campuran doang. Bukan buat oli utama teman-teman. Sayang banget. Sejujurnya gue kecewa banget teman-teman. Keraknya nggak memuaskan hati gue karena harganya tuh mahal teman-teman. Harganya mahal, terus abangnya itu keraknya bersih banget gitu loh. Abangnya ya, Ipon Samurai itu kerak bersih banget. Apa pengaruh karena gue ngebut? Tapi gue rasa nggak juga, karena oli murah aja yang total, terus Motul 510 itu nggak usah ngebut juga bersih teman-teman, bersih.
Yamaluk Marine ya kan, itu bersih. Terus bahkan Mesran Super, Enviro, Mesran OB pun udah bersih teman-teman. Terus terakhir ada ya apa namanya, Evalup hijau itu udah bersih, yang terbaru tuh, nggak usah ngebut-ngebut, udah bersih. Kok ini bersihnya bersih bersyarat teman-teman, gue kurang suka sih kayak gitu. Cuma wanginya oh ya, gue belum review wanginya ya. Oh udah di kemarin ya, wanginya dia wangi banget teman-teman. Jadi ya kalau kalian sering jalan, nah sering jalan bisa lah pakai ini, sering jalan sering ngebut, wah cocok banget ini kayak gitu. Mungkin ini peruntukannya ya teman-teman ya, untuk orang yang sering jalan terutama touring, terus suka ngebut-ngebut ya kan, terus suka nongkrong, karena ini wanginya wangi banget. Nah itu cocok teman-teman. Cuma buat kalian yang cuma sehari pakai terus libur seminggu, nah itu kurang ya teman-teman, kurang rekomendasi. Buat yang jarang jalan, jarang lari, jarang ngebut, nah ini kurang rekomendasi teman-teman kayak gitu. Oke, gimana pendapat kalian teman-teman, tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.